Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mencari statistik variabel indeks pembangunan manusia atau IPM, varian proporsi jumlah siswa dan guru, serta jumlah objek pengamatan lebih dari 10. Kami yang beranggota Zawa Aulia Suwandi 576, Dea Ramadhani 607, Konita Amelia Putri Effendi 609, dan saya sendiri Kinar Naila Azura 619. Pembahasan yang kami bahas pertama adalah mencari variabel indeks pembangunan manusia atau IPM yang akan dijelaskan oleh Zahwa Aulia Suwandi. Untuk Zahwa, dipersilakan. Yang pertama, mencari variabel indeks pembangunan manusia. Yang poin A yaitu deskripsi data, grafik atau tabel. Berdasarkan data yang diperoleh, indeks pembangunan manusia ini di berbagai kabupaten kota di Provinsi Aceh tahun 2020 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Nilai IPM tertinggi ada di Aceh Barat, yaitu 72,82, dan yang terendah ada di Kabupaten Simelu, yaitu 55,95. Nah, maka rata-rata IPM-nya 66,52. Perbedaan IPM ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan tenaga pendidik, infrastruktur pendidik, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pendidikan. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, kualitas pendidikan yang ditandai oleh jumlah dan ketersediaan tenaga pengajar berpengaruh langsung pada peningkatan IPM. Nah, semakin merata distribusi guru di suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, pentingnya peran guru sebagai ujung tombak pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja pendidik di daerah yang memiliki IPM rendah dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh. Nah, data ini berisi indeks pembangunan manusia perempuan tahun 2020 di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. IPM ini menunjukkan capaian pembangunan manusia berbasis 3 dimensi dasar, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Slide 2 yaitu mencari variabel proporsi. Kelompok kami mencari rasio siswa dan guru di tiap daerah. Rumusnya yaitu jumlah siswa dibagi jumlah guru. Contohnya misalnya di Aceh Singkil ada 5.308 siswa dibagi 456 guru. Nah, sama dengan rasionya ini 11,64. Nah, makin kecil rasio, makin bagus dikarenakan beban guru lebih ringan. Lalu ada uji asumsi kenormalan data. Asumsi kenormalan data yaitu uji asumsi ini melalui dan menggunakan data QQ-plot. Nah, kelompok kami mengurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Data disusun dari kecil ke besar, lalu dihitung persentil pakai rumus 1 dikurang 0,5. Dari persentil ini kita cari nilai Z nih. Contohnya di persentil ini nomor 1 sama dengan 1 dikurang 0,05 dibagi 24, hasilnya 0,04. Nah, rumusnya yaitu rank dikurang 0,5 dibagi jumlah data. Lalu mencari nilai Z menggunakan tabel Z. Nah, rumusnya setelah dapat persentil, kita buka tabel Z. Contoh persentil itu 0,04, itu Z-nya berarti minus 3,35. Kita cocokin semua data satu-satu. Nah, ini tuh ngebantu buat cek sebaran data normal atau enggaknya. Penutup dari hasil uji kita lihat kalau distribusi data itu cenderung normal dan ada hubungan cukup kuat antara jumlah tenaga pendidik dan kualitas pembangunan manusia di Aceh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Zahwa. Yang kedua akan dipresentasikan oleh saya sendiri, melanjutkan uji asumsi yang dipresentasikan oleh Zahwa. Selanjutnya di sini ada scatter plot X dan Y. Scatter plot X dan Y dengan X nilai Z dan Y nilai data. Jadi scatter plot ini digunakan untuk melihat garis linearnya mengikuti sebaran data atau tidak. Yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov test, yang dimana di situ tertera rumusnya D max
FYI tutup kurung dikurang I dikurang 1 per N, koma I dibagi N dikurang FYI tutup lagi. Yang artinya D adalah statistik Kolmogorov-Smirnov, jarak maksimum antara fungsi distribusi kumulatif empiris dan distribusi kumulatif teoris. Yang N adalah jumlah data. YI adalah data ke I setelah diurutkan dari yang kecil ke terbesar. FYI adalah nilai dari fungsi distribusi kumulatif teoritis di titik YI. I per N dan I dikurang 1 per N adalah langkah-langkah dari fungsi distribusi kumulatif empiris berdasarkan data. Penjelasan langkah-langkah perhitungannya pada tabel adalah kolom YI, data aktual setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kolom ZI, data aktual setelah diurutkan. Biasanya kolom ZI ini adalah transformasi dari YI yang dicari oleh yang di atas tadi dengan menggunakan rumus tabel ZI. Lalu kolom F buka tutup YI, nilai fungsi distribusi kumulatif teoris yang ada di YI. Lalu kolom I per N adalah posisi kumulatif empiris ke I. Yang selanjutnya ada kolom I dikurang 1 per N, itu adalah posisi kumulatif empiris sebelum ke I. Yang keenam ada kolom F buka tutup YI dikurang I dikurang 1 per N. Ini adalah selisih antara nilai distribusi teoritis dan posisi empiris sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kolom I per N dikurang FYI. Ini dimaksud dengan selisih antara posisi empiris dan nilai distribusi teoritis. Kenapa ada dua bentuk selisih? Karena kita ingin menangkap deviasi maksimum, baik ke arah atas maupun ke bawah. Jadi kayak gini, FYI ini dikurang I dikurang 1 per N. Jadi definisi saat FYI ini lebih besar dari kumulatif empiris sebelumnya. I per N dikurang FYI, deviasi saat kumulatif empiris lebih besar dari FYI. Jadi nilai D ini adalah nilai maksimum dari semua definisi. Contohnya dalam tabel untuk baris keempat, boleh di slide ke atas sedikit. Dah cukup. Yang baris keempat ini kan teman-teman bisa dilihat ada FYI dikurang IN I kurang 1 per N. Di situ ada hasilnya yang minus 0,11836. Lalu yang kolom I per N dikurang FYI ini ada 0,15836. Yang terbesar dari antara kolom tersebut itu adalah 0,15836. Inilah yang nantinya diperhitungkan ke nilai D, karena nilai itu D maksimal. Jadi inti proses dari uji Kolmogorov-Smirnov ini hitung semua dari FYI, terus I per N dan I kurang 1 per N. Lalu cari semua deviasi. Yang ketiga, ambil deviasi maksimum sebagai statistik nilai D. Lalu bandingkan dengan nilai D dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk memutuskan apakah data sesuai dengan distribusi teoritis. Jadi kesimpulannya, D nilai lebih besar daripada D tabel Kolmogorov-Smirnov, maka keputusannya tolak H0. Di bawahnya ini ada Shapiro-Wilk test. Yang pertama, kita susun dulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Lalu kita cari rata-ratanya. Dijumlahkan lalu dibagikan dengan N. Setelah rata-ratanya ketemu, kita cari penyebut dan pembilangnya. Karena N-nya 24, maka jumlah AI-nya yang digunakan adalah setengahnya, yaitu 12. Cara mencari penyebutnya adalah AI dikalikan dengan XI. Contohnya AI-nya
0,4493, maka dikalikan dengan XI-nya 4456, hasilnya 204,8. Lalu setelah kita cari semuanya sampai ke AI12, kita jumlahkan semuanya. Lalu setelah itu kita akan mencari pembilang. Pembilang ini rumusnya XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi XI-nya 456 dikurangi dengan X bar yang tadi kita cari. Setelah ketemu hasilnya lalu dipangkatkan 2. 456 dikurangi 5,426, hasilnya 24,700,00. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya, hasilnya 863,457896,266. Ada rumus kesimpulannya, W sama dengan sigma N I sama dengan 1 alfa AI dikali XI pangkat 2. Yang bawahnya pembilangnya sigma N I sama dengan 1 tutup kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Lalu yang pembilangnya karena tadi belum dipangkatkan 2, maka 13,906 dipangkatkan 2, hasilnya 242,176836 dibagi dengan 863,45789,26266. Hasilnya 0,280. Setelah kita cari nilai Shapiro-Wilk testnya tadi, nilainya kita cari juga dengan tabelnya. Hasil tabelnya adalah 0,91. Maka jika kita bandingkan 0,280 lebih besar daripada 0,91, maka data dianggap normal, yaitu gagal tolak HO. Dapat disimpulkan semua jumlah data guru dan siswa adalah menolak HO dan data normal mengikuti sebaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kinar. Di sini saya akan menjelaskan kolerasi antar perubahan X dan Y. Jadi di sini sudah ada tabel. Di sini ada X, di mana X itu adalah rasio dari data jumlah guru dan juga jumlah siswa yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, yang hasilnya 109,72. Dan di sini ada Y, yaitu adalah jumlah IPM yang sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, yang hasilnya itu adalah 798,21. Ada X2 ini adalah hasil dari rasio dikali 2 dan ini hasilnya. Yang kedua ada XY, ini adalah jumlah dari X dan Y dikalikan dan ini hasilnya. Yang kedua ini ada Y pangkat 2 yang sudah dijumlahkan dan ini hasilnya. Nah, di sini ada cara menghitungnya, yaitu RXY di sini tuh adalah koefisien kolerasi antara variabel X dan juga Y. Oke, kita langsung mulai dari cara penghitungnya. Di sini kan sudah dikasih label ya, label warna, jadi kita langsung turunin angkanya ke bawah. Yang hasilnya langsung dijumlah. Di sini N itu 12. Hasilnya langsung kita taruh ke bawah. Di sini tuh 81,49. 81,49 adalah hasil dari atas ini. Terus ini tuh hasil dari akar pangkat yang di atas, langsung ditaruh ke bawah dan hasilnya ini juga sama hasil dari hasil yang di atas. Nah, RX di sini sama dengan 0,3935. Kesimpulan yang bisa diambil adalah nilai koefisien kolerasi persen sebesar 0,3935 menunjukkan bahwa antara jumlah tenaga pendidik guru atau jumlah siswa dan indeks pembangunan manusia terdapat hubungan linear positif yang cukup tinggi, dan jika jumlah pendidik dan siswa ditambah atau dikurangi maka IPM akan ikut naik dan turun. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Let's go, Nit. Oke. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan memaparkan perbuatan model linear Y sama dengan B0 tambah B1X. Yang pertama itu urutkan dulu dari yang terkecil datanya.
Nah, lanjut kita hitung rata-rata jumlah guru dan jumlah siswanya. Rata-ratanya kan sudah disusun dari nilai yang terkecil sama yang terbesar. Rata-rata yang X dan 73 dan rata-rata Y itu ada 1,12. Nah, hitung B1-nya. Data yang X 4,56 ini itu adalah data guru. Yang Y itu data siswa. Nah, kita tabel kolom yang sampingnya itu X kurang rata-rata. Nah, itu dari mana? Dari nilai guru kurang rata-rata. Rata-rata yang dari misalkan nih 4,56 dikurang 9,73. Nah, hasilnya 446,3. Yang kolom selanjutnya itu sama seperti yang kolom X kurang X bar rata-rata yang tadi. Jadi tinggal 4,404 dikurang 1,12. Hasilnya 4402. Yang kolom selanjutnya itu yang hasil dari X kurang rata-rata, X dikurang X bar dikurang Y kurang X bar itu tinggal dikali aja. Misalkan nih 44,6 446,3 dikali 4402. Nah, tinggal dikali tuh. Nah, hasilnya 1,9646,6. Hasilnya yang seluruhnya itu yang dikali yang tadi hasilnya itu 159,992. Kolom yang terakhir itu tinggal dipangkatin aja yang hasil X kurang X bar yang rata-rata. Jadi hasilnya itu 3,018,3 hasil dari seluruhnya yang udah dibagi dua, yang dipangkatin dua. Slide selanjutnya ya. Atas sana di atas sana. Nah, selanjutnya yang sigma X dikurang rata-rata kan sama dengan 3,018,3. Nah, kita cari B1-nya lah. Nah, B1-nya yang 1,59992 dibagi 3,018,3. Nah, hasilnya itu 53,100. Sekarang kita hitung B0. B0-nya itu kita mencari Y. Kan yang tadi kan hitung B1 kan mencari X. Nah, sekarang B0 itu mencari Y. Y rata-rata dikurang B1 dikali X bar. Nah, B0-nya itu kan tadi rata-ratanya 1,12. Nah, dikurang tadi 53,100, terus dikaliin lagi 9,73 itu yang rata-rata hasil semua yang X-nya tadi. Min 505 di 0,76. Nah, model regresi linear sederhananya Y sama dengan B0 tambah B1X. Y sama dengan min 505,7 ditambah 53,100 X. Jadi kesimpulan model linear yang tadi ada hubungan positif yang kuat antara jumlah guru dan jumlah siswa. Model ini tuh dapat digunakan memperkiraan jumlah siswa berdasarkan jumlah guru di tiap masing-masing wilayah. Tiap interrupt negatif tidak mengganggu karena model tetap relevan dan tetap ada data sebenarnya. Nah, ini di bawah ini ada grafik regresi linearnya, boleh jumlahnya ini. Lanjut kita ke UDF. Kita pertama-tama tuh mencari jumlah siswanya dulu. Jumlah siswanya ini sudah dikatakan dari yang huruf terkecil hingga yang terbesar, rata-ratanya ada 9,73. Kolom sebelahnya X kurang rata-rata, misalkan 4,404 dikurang 9,73, hasilnya 4,394,27 seperti itu. Nah, terus 4,394,27 itu dipangkatin 2, yang hasilnya 19.309,608,83. dihasilkan dari data yang udah dipangkatin ke semua data, hasilnya 1,458,28. Selanjutnya yang guru SMP.
Yang guru SMP sama seperti yang tadi 4,56 yang sudah dijumlahin dari huruf yang terkecil, kata-katanya kan guru SMP 1,12, tinggal dikurangin lah 4,56 dikurang 1,12 hasilnya 4,588 dipangatin lah 2 hasilnya 206,91. Nah dijumlahkan jadi 19,157,91. Jadi varian siswanya ada varian siswanya itu sigma X kurang X pangkat 2 bagi N min 1, yaitu kan yang tadi yang siswanya kan jumlah tadi yang dipangkatin 2 itu yang kurang pangkatin 2 itu jumlah seluruhnya itu ada 1.458,28 dibagi 12,1, 12 kurang 1 di 12 kurang 1 kan 11 tuh. Nah berarti dibagi 11 berarti hasilnya tuh 132 di 132,57. Yang kedua itu varian guru. Yang varian gurunya juga sama 19,157,91 dibagi 11 hasilnya 1.741,62. Jadi kita carilah uji F-nya. Uji F-nya F hitung S21. Jadi 21 ini tuh hasil dari kita yang cari varian siswanya sama gurunya. Kan tadi varian siswanya 132,57 dibagi 1,741,62. Hasilnya itu kan 0,076. Nah, kita lanjutlah F tabel. F tabelnya itu kita tulis rumusnya F dan kurung 1 kurang A titik DB1 DP D itu data bagiannya DB koma DB2. Nah, F tabelnya itu F 10,5 dikali 12,1. 12 itu dari nilai seluruh data gurunya. Nah, terus DB2 itu data dari siswanya. Jadi F,95 itu kita nyarinya tuh dari tabel, pokoknya nanti digarisin tabelnya sampai hasilnya ketemu. Jadi misalkan nomornya 11 nanti kita tarik garis sampai 10, jadi ketemulah nilainya. Jadi F tabel itu dapatnya 2,85 yang sama F tabel maka menerima HO. Jadi kan itu lebih besar, F tabelnya lebih besar daripada F hitung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Konita. Saya akan menjelaskan lanjutannya yang terakhir yaitu uji T. Untuk mencari uji T, seperti biasa, data kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Yang di kolom pertama itu adalah jumlah siswa. Jumlah siswanya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus ada jumlah guru dari yang terkecil hingga terbesar juga. Lalu sebelum ke kolom tabel berikutnya, kita harus menghitung nilai rata-ratanya dulu. Yang pertama ada XI bar ke-1, yaitu rumusnya sigma X1 per N1. Itu artinya jumlah siswa dari seluruhnya kita jumlahkan, semuanya ditambah, lalu dibagikan dengan N. Apa itu N? N adalah jumlah data dari keseluruhannya. Yang kita hitung 116,804 dibagi 12 hasilnya 9,73. Yang kedua ada X bar 2. Caranya sama seperti yang tadi, kita jumlahkan lalu kita bagi dengan N. Yang hasil yang ini ada hasil jumlah guru yang dijadikan rata-rata ini hasilnya 13,416 dibagikan dengan 12 hasilnya 1,12. Lalu kita loncat ke kolom yang kedua, ada tutup kurung X1 dikurang X bar pangkat 2. Bagaimana mencari X1
dikurang X bar ini, X1-nya yang tadi ini 4404 dikurang dengan X bar yang tadi kita hitung. Berarti kalau X bar yang X1 kan jumlah siswa ini, berarti X barnya yang pertama kan. Jadi jumlah siswa dikurang dengan X bar yang ke-1. 4404 dikurangi dengan 9,73 lalu dipangkatkan 2. Hasilnya 19314003,10. Nah, yang kolom keempat ini cara mencarinya sama aja kayak yang kolom ketiga, yaitu X kedua dikurangi X bar yang kedua juga. 456 dikurangi dengan 1,12 diangkat-angkatin jadi 2, hasilnya 206,915. Dari yang kolom ketiga dan keempat ini kita jumlahkan. Yang kolom ketiga ini setelah kita jumlahkan hasilnya 996525910,71. Yang kolom keempat ini kita jumlahkan hasilnya 4,284,23. Setelah itu kita loncat ke nilai T hitung. Rumus T hitung adalah X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 per akar kuadrat N1 dikurang 1 tutup kurung S1 itu yang akan kita hasilkan, kita tambahkan S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 tutup lagi S12 titik 1 per N1 ditambah 1 per N2 lalu per lagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dari mana kita mendapatkan hasil S1 dan S2 ini? Dari menghitung nilai varians S kuadrat S pangkat 2. Rumusnya sigma buka kurung X1 dikurangi X bar 1 per N1 dikurangi 1. Tadi kan yang kita cari di kolom ketiga ini yang udah kita jumlahkan, dibagi dengan N, tapi N-nya dikurangi dengan 1, kan N-nya ini ada 12, dikurangi sama 1, jadinya ada 11 doang kan. Jadi 996525910,71 dikurangi dengan 11 hasilnya 90,593. Yang S2 ini pun sama caranya dengan S1. Lalu di sini 9,73 dikurangi 1,12 per akar 12 dikurang 1 tutup 9,593 ditambah 12 dikurang 1 tutup kurung 0,3894 1 per 12 ditambah 1 per 12 per lagi 12 tambah 12 dikurangi 2 yang hasilnya 8,91 per 0,0858 hasilnya 100,35. Terus setelah kita cari nilai T hitung, kita cari nilai T tabelnya. Karena taraf A-nya 5% atau 0,005 yang kelompok kami ambil, maka nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2. Kenapa kita perin kedua yang hasilnya 0,025? Karena ujinya menguji dua pihak. Lalu DB sama dengan N dikurangi 2, yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Boleh slide berikutnya? Hasil dari tadi, selanjutnya ada T tutup kurung A titik DB. A yang tadi kita udah cari hasilnya itu 0,025 dan DB-nya adalah 10 karena 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Lalu kita cari di T tabel. T tabel itu ada tarik garisnya, ada tabelnya. Kelompok kami mencari dan hasilnya T tabel itu 2,228.
Kesimpulannya, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dari itu data HO ditolak. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah penyebutan rumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.